Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi saya buat tutorial ini untuk antisipasi karena kita liburnya lebih lama lagi. Jadi liburnya nambah dia. Makanya saya buat tutorial supaya materinya tetap jalan, karena UASnya itu kalau nggak salah, kalau nggak Mei, Juni, kalau nggak Juni, Juli, kalau nggak Juli, Agustus kayaknya. Nah, jadi biar UAS itu bisa kita percepat, makanya saya buat tutorial. Hari ini saya mau buat tutorial untuk input transaksi penjualan. Nah, jadi kalau nggak salah pertemuan kita terakhir itu, entah kapan pertemuannya saya lupa, itu saya buka kasus dagang ini. Terakhir kita melakukan transaksi itu pada saat tanggal 3 Des ini ya. Ini di kasus dagang nih, ini kasus dagang. Melakukan transaksi pembelian barang. Kemarin sudah kayaknya itu pembelian barang tunai, kredit, dan ada retur. Nah, sekarang kita lanjut nih. Kita mau transaksi penjualan. Oke. Jadi sama aja seperti di pembeliannya. Transaksi penjualannya itu kita melakukan di menu salesnya. Oke, kita buka Mayop sekarang. Silahkan teman-teman buka Mayop, buka si untung. Kemarin dulu kita di menu purchase, terus enter purchases. Sekarang kita ke sales, kita enter sales. Oke. Kalau udah, biasakan dari atas, kiri atas kita mengerjakan. Itu ada customernya. Kita cek sekarang customer di kasus dagang. Itu kebetulan di sini, bentar mas, ini pembelian. Oke, penjualan tunai. Ini dia penjualan tunai. Oke, kita lihat sekarang penjualan tunai. Penjualan tunai karena nggak ada namanya, karena ini tunai ya, jadi sekali jalan teman-teman klik new aja, lalu kasih di sini penjualan tunai. Kalau sudah tinggal oke aja. Kita pilih lagi, ada penjualan tunai di sini. Kita use customer. Oke. Dari shading biru kita ke kanan lagi, ada terms di sini. Karena dia tunai, kita biarkan dia COD. Lalu teks inklusifnya teman-teman hilangkan centangnya. Jadi ini harganya ini belum, harganya itu belum include pajak. Pajaknya kita hitung lagi 10% dari totalnya. Oke. Kalau sudah, kita ganti layout dulu ya. Layoutnya pilih yang hitam. Oke. Kalau sudah layoutnya hitam, kita isi selanjutnya invoice. Invoice ini KM01. Oke, yang KM01 aja deh. Tanggalnya 3 Des. 3 Des ini 3 Des 2009. 2009 ya kalau salah ya, saya lupa. Oke, 3 Des 2009. 3 Des 2009. Customer PO number kita kasih aja KM01. Lalu cost ship sekarang. Shipnya ada 10, CS-nya 01. Ya udah isiin dia biasa di sini. Back order biarin 0. Item number itu CS 01. Price nya 1,4. Ada diskon tak ya?
tak ada diskon, teksnya PPN 1,4 kali 10 14 juta PPN. Oke. Nah di sini sekarang kalau sudah selesai buat oh satu lagi ada 5, satu lagi. Oke, sorry, UT terus 1 juta. Kalau sudah subtotal 19 juta. Nah ini dia sama, berarti udah bener yang kita input. Terus kita isi lagi ke bawahnya, ada salesperson. Salesperson itu pegawai yang kita mau input. Pegawai yang kita mau input itu kalau teman-teman sudah buat pegawainya berarti sudah kelihatan di sini, tapi yang belum kita new aja. Saya mau buat sekarang, namanya siapa ya? Namanya dia deh. Oke. Kita pilih lagi, namanya si Hidiah. Komennya bebas. Ship via-nya terserah ya, bebas ya, pengennya ya, ada COD deh. Format state-nya dikosongin. Subtotal freight-nya sekarang ada freight tidak di sini? Tidak ada freight-nya. Berarti freight-nya kosong atau beban angkutnya kosong. Teksnya 10% dari 19 juta 1,9. Total amount-nya 20.900. Kalau sudah, ini apa nih ya? Penjualan tunai ya. Oke, ini penjualan tunai. Berarti di sini pay to day-nya adalah 20.900. Payment-nya kita pakai cas. Oke, kalau sudah kita jurnal dulu sebentar. Ctrl R. Ada penjualan, terus langsung dia ada kas di bank. Oke, kalau sudah kita record. Oke, selesai. Jadi record penjualan yang satu sudah selesai. Terus berikutnya, ini berapa soal sih? Banyak banget kayaknya. Oke, sekarang tanggal 4 Desember juga sama, kita lakukan lagi. 4 Desember kita enter sales lagi. Customernya siapa ini? Toko Novita kredit. Oke, Novita kredit. Toko Novita kredit. Terus termnya 1/10 N/30. Termnya itu in a given number of days. Diskon days-nya berarti 10 hari. Balance due days-nya 30. Diskon for early payment-nya berapa nih? 1/10. 1 ini 0. Oke, kalau sudah pastiin ini. Kalau sudah oke. Terus teks inklusifnya dihilangkan centangnya. Lalu kita ganti layout. Kita pilih layout item. Oke, sekarang invoice. Invoice itu CF09. CF09 kopas ke sini. Tanggalnya 4 dash, ini pakai kita 3 dash.
Pades, customer PO nomornya CF09, samain dengan invoice number. Barang yang kita mau kirim itu 20 CS001, 20 CS001, harganya 1,5 juta. Ini kalau kecepatan bisa di pause kan, ini kan YouTube juga kan. Jadi kalau saya kecepatan ya di pause aja ya. Yang kedua 15 UT price nya 1,1. job yang kosong, teksnya PPN. Oke, pastiin dulu subtotalnya ini 46,5. Oke, sudah benar 46,5. Kita ke sales person sekarang. Sales personnya pilih salah satu, bebas. Teman-teman mau bebas pakai pegawai yang mana, mau nambah juga boleh. Saya nambah deh employee-nya nggak usah deh, taruh kena nggak bisa masuk malah. Ini deh. Oke, kita pilih, kita use employee, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Komennya boleh, ship via-nya pakai COD, promise date-nya kosong, terus freight-nya tadi udah kita cek 46,5. Nah, sekarang freight-nya itu beban angkutnya itu 70.000. Oke, ini pastiin dia pajak untuk pajak untuk beban angkut itu 0%. Kita kasih si NT ini, orang Arab, NT. Teksnya 46,5. Teksnya sudah benar di sini 46,5. Total amount-nya 51,22. Oke, ini dia 51,22. Terus ini transaksi penjualan secara kredit, berarti P2D nya kita kosongkan. Karena P2D nya kosong, payment metode-nya biarin dia cash, balance D nya 51,22. Kalau sudah record, wis beres, kita lanjutkan ke tanggal 5 des. 5 des ini sama, teman-teman bisa lakukan sendiri. Saya kasih waktu 1 menit, silahkan kerjakan tanggal 5 des. Begitu juga dengan saya, 1 menit. Niko. Terus 1/10/30 tomnya. Oke, tanggalnya 5 des, invoice numbernya TF10. Ini layoutnya sudah item ya, 10 CS01, price nya 1,5 juta. Terus 10 UT002 juga, price nya 1,1. Kalau sudah, subtotalnya 26 juta. Oke, saya kasih ini dulu deh embel-embelnya. Salesperson kasih dia
komennya, ship via-nya kasih jadi aja deh. Beban angkut, sekarang ke beban angkut 70 rebong. Pastiin ini pajaknya itu di NT, non reportable. Teksnya 2.600.000, total amountnya 28.670. Oke, 28.670 balance due nya. Oke, kalau sudah record beres. Terus apa lagi nih ya? Tanggal 6 itu ada retur. Oke, tanggal 6 itu ada retur itu dari toko Nicho. Oke, si Nicho, termnya Nicho tuh kapan ya yang dijual? Tanggal 5 des. Ini Nicho nya ya. Oke, 1/10/10 kita ganti termnya sesuaikan dengan si Nicho 1/10 N/30. Oke, terus invoice nya, nota kreditnya itu CN02, tanggal 6, customer PO sama ini. Terus shipnya sekarang, karena kita retur, nah mungkin waktu ini teman-teman sudah ada yang lupa atau ingatannya tidak pulih. Kalau kita retur itu berarti kuantitinya kita kasih minus di sini, minus 2 dan minus 2 juga. Oke, kita kasih minus 2 CS, harganya 1,5 juta. Satu lagi ada minus 2 juga, ini si Uut, harganya 1,1. Kalau sudah, pastikan itu subtotalnya berapa, 5,2 yang di kasus. Subtotalnya itu sekarang sudah dia 5,2, cuman ini udah minusnya. Oke, salesperson, saya kasih nama satu lagi deh, saya pilih Simalen. Komennya wis ini wae lah, ship via nya wis di code wae lah. Terus ke samping lagi ke kanan, subtotal tadi udah 5,2 juta, PPN 520.000, teksnya sudah sesuai, total amountnya 5720. Oke, sudah sama. Sekarang kita ke memo di sini, biar kelihatan di sini ada returnya. Jadi teman-teman ketik di sini retur penjualan, mana nih ya, LAN. Oke, retur penjualan. Terus P2D nya dikosongin, payment metodenya biarkan saja, balance due nya itu minus 5720. Kalau sudah dicerat, nah kalau sudah di record, teman-teman harus ingat bahwa kalau kita melakukan retur, nah baru ada 2 langkah. Pertama yang barusan itu kita buat, kita kasih minus kuantitinya. Sekarang kita ke comment center,
kita mau update nih data buku pembantu piutangnya, karena kan tadi itu piutang tuh seharusnya kan piutang kita berkurang karena kita beli terus kita balikin. Nah itu dia, kita ke menu sales, terus ke account, lalu ke banking, ada inventory, kita ke sales, kita sales aja, lalu ke sales register, kita ke return and credits. Nah ini dia, ada dia. Oke, kelihatan ya si toko Niko ini ya. Jadi teman-teman pelan-pelan buatnya, ikutin langkah-langkahnya, jangan sampai salah. Buat teliti sedikit angkanya, terus tokonya. Kalau sudah, di sini kelihatan dia toko Niko, tanggalnya 6/2009. Nah, udah sesuai. Lalu kita klik di sini apply to sale. Kita klik. Jadi kelihatan di sini settle return and credits dari toko Niko. Itu kredit amountnya yang tadi kita buat. Memonya itu toko Niko. ID nomornya biarin, tanggalnya kita ganti. Kita ganti tanggal aja di sini. Kita ganti pakai 6/2009. Kan sesuai dengan tanggal returnya. Nah, kalau sudah, kita mau retur yang mana nih sekarang? Karena si Niko ini ada 2 transaksi ke kita. Kita mau retur yang ini, yang paling bawah nih loh. Yang paling bawah ini. Invoice numbernya yang CF10 yang 5 Desember. Kita klik di sini di amount applied-nya yang paling bawah ini. Klik kiri. Left klik. Oke, kelihatan di sini 5720. Kalau sudah di enter aja. Enter. Nah, selesai. Jadi di sini kita akan istilahnya kita itu dari total amount yang 28,67 ada diskon segala macam, kita kurangi dia dengan 5,7 ini. Jadi piutang kita nanti berkurang. Oke, jadi kalau sudah tampilannya seperti ini ada tampilannya. Kalau kecepatan di pause aja. Kalau sudah sesuai dengan ini, kita record. Nah, selesai, beres. Oke, ini close nya dulu. Ini kita cancel. Udah selesai. Kita sudah sampai di tanggal 6 di retur barang dagangan. Nah, tutorial berikutnya akan kita bahas mengenai pelunasan piutang. Oke, jadi silakan teman-teman lengkapi dulu sampai di sini, sampai di 6 Desember bagian penjualan. Jadi ada penjualan tunai, kredit, sama retur. Silahkan dikerjakan dulu. Kalau sudah selesai, nanti saya kasih tahu kortinya untuk tutorial lebih lanjut. Hati-hati di rumah, nggak usah melalui kemana-mana. #di rumah aja. Selamat sore.